Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mengawali seluruh kegiatan hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan urusan-urusan penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Tema renungan pada pagi hari ini saya beri tema prajurit Kristus. Panggilan menjadi prajurit Kristus, dunia seringkali menawarkan kita sebuah jalan kekristenan yang nyaman. Sebuah jalan di mana kita hanya datang untuk menerima berkat dan kenyamanan. Namun melalui suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus memberikan gambaran yang sangat berbeda. Ia tidak memanggil kita sebagai turis yang sedang bertamasya, bukan pula sebagai penonton di tribun, melainkan sebagai seorang prajurit yang berada di medan juang. Pemakaian istilah prajurit berarti ada sebuah konsekuensi serius yang harus kita terima. Ada perjuangan yang harus dimenangkan karena kita sedang berada dalam pertempuran rohani setiap hari. Ada otoritas yang harus ditaati, di mana kehendak pribadi harus tunduk di bawah perintah sang komandan, yaitu Yesus Kristus. Ada daya tahan yang harus dibentuk, karena medan perang tidak pernah menjanjikan kemudahan, melainkan kemenangan bagi mereka yang setia sampai akhir. Apa yang harus dilakukan sebagai prajurit Kristus? Yang pertama, kesediaan untuk menanggung penderitaan. Di dalam ayat 3 tadi mengatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Menjadi orang percaya bukan berarti jalan hidup selalu mulus. Paulus menekankan kata ikutlah menderita. Seorang prajurit tidak terkejut dengan medan perang yang sulit. Penderitaan dalam iman, baik itu penolakan, pengorbanan waktu, atau tantangan moral, adalah bagian dari pelatihan rohani kita. Yang kedua, fokus yang tidak terbagi. Di dalam ayat 4a tadi dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan urusan-urusan penghidupannya. Seorang prajurit di medan perang tidak mungkin sambil sibuk berjualan atau mengurus hal-hal sepele di rumahnya. Memusingkan diri dengan urusan penghidupannya bukan berarti tidak boleh bekerja, melainkan peringatan agar kita tidak membiarkan kekhawatiran duniawi atau ambisi pribadi mengalihkan perhatian utama kita dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, tujuan utama menyenangkan sang komandan. Di dalam ayat 4b dikatakan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Motivasi tertinggi seorang prajurit adalah ketaatan kepada komandannya. Dalam hidup orang percaya, komandan kita adalah Kristus. Setiap keputusan yang kita ambil harus didasari oleh satu pertanyaan. Apakah ini berkenan kepada Tuhan? Di dalam contoh kehidupan orang percaya, mari kita akan melihat di dalam pekerjaan,
Seorang karyawan Kristen yang jujur mungkin menderita, disingkirkan atau dianggap sok suci karena menolak ikut serta dalam praktik korupsi atau manipulasi data di kantornya. Seorang pelajar mungkin merasa tersingkirkan karena tidak mau memberi contekan kepada temannya ketika ulangan atau asesmen. Namun ia tetap bertahan karena ia tahu bahwa komandannya adalah Tuhan. Menuntut integritas. Dalam prioritas hidup, seorang pelajar atau karyawan yang sangat sibuk namun tetap meluangkan waktunya untuk tidak dipusingkan oleh tekanan hidup dan pergaulan yang menjauhkan dari Tuhan. Tetapi dia tetap melayani Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan telah beri, karunia, talenta yang Tuhan telah beri. Dalam pengabdian, seorang yang menggunakan talenta atau uangnya untuk membantu sesama, meskipun ia sendiri sebenarnya memiliki kebutuhan, ia melepaskan kenyamanan pribadinya demi ketaatan kepada panggilan Tuhan. Kesimpulan, menjadi orang percaya bukan sekedar menyandang status agama, melainkan sebuah panggilan untuk memiliki mentalitas prajurit. Ketangguhan mengikut Yesus membutuhkan kesiapan untuk menghadapi tantangan dan pengorbanan. Kesulitan bukanlah tanda Tuhan meninggalkan kita, melainkan bagian dari perjuangan iman yang mematangkan karakter. Prioritas yang jelas, kehidupan dunia dengan segala kekhawatirannya dan kemegahannya seringkali menjadi jebakan yang mengalihkan fokus. Seorang percaya harus mampu membedakan mana yang penting secara duniawi dan mana yang utama secara kekal. Loyalitas tunggal. Tujuan akhir hidup kita bukan untuk memuaskan diri sendiri atau mencari puji-pujian manusia, melainkan untuk berkenan di hati Tuhan sebagai komandan tertinggi kita. Ketaatan adalah bukti kasih yang paling nyata di dalam kehidupan kita. Seorang prajurit yang baik tidak ditentukan oleh kehebatan senjatanya, melainkan oleh keteguhan hatinya dalam menderita dan kesetiaannya kepada perintah pemimpinnya. Hiduplah hari ini dengan pandangan yang tertuju kepada Kristus, bukan pada gangguan dunia. Refleksi bagi kita. Apakah hari ini aku lebih sibuk menyenangkan diriku sendiri atau sedang berjuang sebagai prajurit yang menyenangkan hati Tuhan? Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah merenungkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar, kami pelajari, dapat menjadikan dasar di dalam kehidupan kami lebih baik lagi. Firman-Mu pada pagi hari ini mengajar kepada kami bagaimana kami menjadi seorang prajurit Kristus yang harus tetap setia dan loyal, fokus pada komandan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami kembali menjadi prajurit-prajurit Kristus yang seturut dengan kehendak-Mu. Mohon diampuni jikalau selama ini kami belum siap selalu menjadi prajurit Kristus yang Tuhan kehendaki. Dan kami serahkan Tuhan setiap firman yang kami sampaikan mendatangkan sukacita dan berkat bagi kami sekalian. Kami serahkan Tuhan
sekolah-sekolah Kristen se-Surakarta ini. Tuhan memberkati. Berkati yayasan kami, para pemimpin, pengurus yayasan, dewan pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, setiap semua sekolah, siswa-siswi, seluruh yayasan. Kiranya Tuhan memberkati kesejahteraan, damai, dan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang penuh kuasa, hamba-Mu bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.